Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa. Membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Pada masuk semua atau ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah kalau sehat dan masuk semua. Nah, pada materi sebelumnya, Ibu telah membahas mengenai buku fiksi. Apa yang termasuk dalam buku fiksi itu apa aja? Yang tahu boleh menjawab. Benar, novel, cerpen gitu ya. Nah, di dalam buku cerpen pasti atau buku novel pasti terdapat percakapan-percakapan ya yang membuat novel tersebut hidup. Nah, tidak jarang di antara percakapan tersebut pasti mendebatkan sesuatu, mem mendebatkan sesuatu atau tentang menegosiasi sesuatu gitu ya. Nah, mmm, ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang teks negosiasi. Pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari juga, ini ya, mengalami teks negosiasi ini, entah kepada orang tua kalian, guru kalian, teman kalian, pedagang, dan lain sebagainya. Berkaitan sekali dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang negosiasi? Negosiasi itu apa? Dengan bahasa kalian sendiri. Yang bisa menjawab boleh angkat tangan, lalu menjawab. Oke, Rani, apa itu negosiasi? Iya, benar. Negosiasi itu eh, ini ya, negosiasi itu lebih tepatnya metode atau cara yang digunakan untuk mengatasi perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya agar mencapai kesepakatan. Nah, biasanya kesepakatan itu disebut juga dengan kompromi. Ya, negosiasi itu seperti itu ya, eee, mencapai kesepakatan. Baik, untuk, materi lebih lanjut saya akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, baik, sudah kelihatan ya. Pada, hari ini kita belajar mengenai teks negosiasi. Nah, topik bahasannya yang pertama tentang pengertian teks negosiasi, kemudian ciri teks negosiasi, yang ketiga struktur kebahasaan teks negosiasi, dan yang terakhir materi mengenai pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kita masuk ke materi ya, teman-teman semua, anak-anak. Nah, pengertian teks negosiasi sendiri adalah bentuk percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku dua orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami hingga dicapainya kesepakatan. Nah, benar banget kata Rani tadi, yaitu menemukan solusi dalam perbedaan. Teks negosiasi ini bertujuan untuk mencapai hasil terbaik, adil, atau demi keuntungan bersama, dan tetap menjaga hubungan baik antar pelaku negosiasi. Jadi tujuannya yaitu untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian di setiap teks pasti memiliki ciri-ciri. Nah, siapa yang tahu ciri atau unsur dari teks negosiasi?
Bukunya silahkan sambil dibuka ya, jangan didiamkan. Yang tahu boleh angkat tangan lalu menjawab. Iya, benar sekali. Nih, adanya partisipan seperti yang tadi Fadil katakan ya, adanya partisipan, adanya perbedaan kepentingan. Nah, kalau misalnya eee, kepentingannya udah sama, nah ngapain dinegosiasi gitu ya. Jadi adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga tentang pengajuan atau penawaran. Nah, yang dimaksud dengan penawaran itu apa? Tawar-menawar. Penawaran itu merupakan bentuk untuk, memberikan solusi ya, solusi tentang kepentingan antara keduanya, agar, tercapainya kesepakatan tersebut. Nah, yang terakhir ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, jika tidak ada, maka ya tidak ada kesepakatan, maka tidak akan berarti negosiasi itu tidak terjadi, begitu ya. Kemudian kita masuk ke struktur, sebentar, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau Ibu kecepatan dalam menjelaskannya? Paham ya? Insya Allah teks negosiasi ini mudah. Nih, struktur, biar paham Ibu kasih gambarannya. Struktur teks negosiasi yang pertama orientasi, orientasi pembukaan. Nih contohnya, pembeli. "Berapa harga sekilo mangga ini, Bang?" Sambil menunjuk ke arah mangga gadong gincu. Penjualnya menjawab, 30.000 Bu, murah. Nah, ini pembukaannya. Jadi tanya dulu harganya berapa. Kemudian terjadi pengajuan. "Boleh kurang, Bang?" Pembelinya bilang, "Boleh kurang, Bang." Nah, ini pengajuan. Lalu terjadi penawaran. Penawaran belum, penjualnya bilang, "Belum Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan masak pohon, ini penawarannya." "Belum Bu." Terjadi lagi pengajuan oleh pembelinya. "Iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya." Pengajuan, mengajukan, pendapat, boleh atau tidak gitu. Terjadi juga terjadi kemudian terjadi penawaran lagi oleh penjualnya, "Belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung." Kemudian pengajuan lagi oleh pembeli, "Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang penawaran. Asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya besar rugi." Dan yang terakhir terjadi persetujuan, "Iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk." "Saya jamin Bu," penjual bilang, "saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukar." "Baiklah, saya ambil 3 kilo." Nah, itu persetujuan. Jadi struktur dari teks negosiasi tadi ada apa aja? Benar, orientasi, kemudian Iqbal, penawaran, ya benar, saya kira tidur. Yang ketiga, yang kedua pengajuan terlebih dahulu ya, kemudian penawaran, dan yang terakhir persetujuan, ya benar. Emang nggak boleh Bu, pengajuan dan penawaran itu bertukar tempat? Oh, itu te fleksibel ya, nah itu fleksibel sebenarnya. Nah, jadi di kesimpulannya struktur teks, negosiasi itu ada 4. Yang pertama, orientasi, pengajuan, penawaran.
Ya, benar sekali. Paham ya sampai di sini terkait dengan struktur, orientasi itu pembukaan, pengajuan itu yang mengajukan pendapat atau mengajukan saran gitu, penawaran, menawar dari pendapat tersebut, dari pengajuan tersebut, kemudian persetujuan, persetujuan tercapainya kesepakatan. Materi selanjutnya mengenai pengajuan dan penawaran. Pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Sebelumnya kalian baca dulu buku pada halaman 222 ya. Baca dulu sebentar, kemudian kita lanjutkan. Untuk yang tidak membawa buku, Ibu akan bantu share screen. Ini ya, mohon dibaca. Atau Ibu bacakan, kalian menyimak ya. Ya. Teks pertama, pembeli. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual, 30.000, Bu, murah. Pembeli, boleh kurangkan, Bang? Penjual, belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Pembeli, iya, Bang, tapi harganya boleh kurangkan. Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Pembeli, baiklah. Tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk, boleh ditukar. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Dan akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk membeli dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, dari teks di halaman 321, Ibu minta kalian untuk menentukan siapa pelaku dalam dialog tersebut. Ditulis ya, yang pertama, siapa pelaku dalam dialog tersebut. Yang kedua, bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut. Yang ketiga, bagaimana tanggapan penjualnya. Yang keempat, apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antar penjual dan pembeli. Yang kelima, bagaimana kesepakatan itu terjadi. Nah, baik, itu nanti dikerjakan. Kalau sudah selesai, segera dikumpulkan ya. Maksimal nanti malam. Ibu akan lanjut ke materi berikutnya. Tentang pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Ada tata cara dalam menyampaikan pengajuan atau penawaran agar diterima oleh pembeli atau yang ditawarnya. Yaitu baik pembeli maupun penjual itu dalam menyampaikan pengajuan atau penawaran harus bersikap sopan. Sopan ya, maka dengan sopan semua akan terlihat baik-baik saja, tidak ada yang saling bertengkar gitu. Yang ketiga, tidak menekan pihak lain. Istilahnya jangan terlalu menekan pihak tersebut harus memberi
persetujuan. Jikalau tidak diberi persetujuan Anda marah, itu tidak boleh ya. Kita harus bersikap bijaksana. Kalau tidak boleh ditawar, ya sudah, gitu. Kemudian kalau tidak, kita mengajukan lagi pengajuan yang sekiranya tidak membebani pembeli saja, gitu. Nah, kemudian disertai alasan. Alasannya harus yang jelas, harus yang sesuai dengan pengajuan tersebut. Harus yang masuk akal, begitu ya. Nah, itu cara tentang pengajuan dan penawaran. Baik pembeli maupun penjual itu dalam menyampaikan pengajuan atau penawarannya harus bersikap sopan. Yang kedua, tidak menekan pihak lain. Yang ketiga, disertai alasan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya lanjut. Menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntutan. Maksudnya gimana ini Bu gitu ya? Maksudnya penawar biasanya mengajukan tuntutan agar terkait dengan persetujuan itu. Misalnya, seorang anak meminta kepada orang tuanya untuk membeli HP. Kemudian orang tuanya menyetujui asalkan dia dapat nilai bagus pada semester ini. Nah, ini penawar biasanya mengajukan tuntutan. Nah, yang dimaksud tuntutan itu yang tadi orang tuanya akan membelikan, tetapi jika dia bisa mendapat nilai baik di semester ini. Boleh ya seperti itu. Nah, seperti itu. Ada yang bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, saya lanjutkan. Menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Nah, faktor penentu keberhasilan negosiasi yaitu kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kesediaan untuk berkompromi atau berkesepakatan dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, ini jika kita mengajukan pengajuan atau penawaran itu tidak boleh merugikan pihak lain. Harus sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, dapat dilakukan. Jangan yang aneh-aneh begitu ya. Kemudian yang keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Alasannya juga harus jelas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan faktor penentu keberhasilan negosiasi? Ada kesediaan, tidak ada pihak yang dirugikan, kesepakatan bersifat praktis dan dapat dilakukan, alasan yang disertai mampu mengaruhi pihak lain. Contohnya saya beri di sini ya, mohon dicermati. Selanjutnya, cermatilah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi ini. Ini yang seperti saya katakan tadi ya, hampir mirip. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak tepat. Kutipannya pada teks ceritanya itu, aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku. Ya, tak lain lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Kemudian ada faktor tidak memaksa pihak lain. Pada kutipan, ini seorang ayah yang berbicara, iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Kemudian terjadi faktor kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat.
Si anak bilang, "Ya sudahlah kalau itu mau," si ayah ini ternyata, "Ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya." Nah, seperti itu. Terkait dengan faktor penyebab keberhasilan negosiasi, ada yang ingin ditanyakan? Kita, jika tidak ada, kita masuk ke yang mengajukan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan atau penawaran. Ini contohnya penawarannya yaitu mengajukan penawaran kepada sekolah terkait larangan membawa sepeda motor ke sekolah, disertai alasan yang tepat. Contohnya, tempat parkirnya tidak ada, banyaknya yang belum punya SIM. Kemudian contoh yang kedua, mengajukan penawaran kepada ketua RT tentang larangan penggunaan balai RW melebihi jam 21. Jam 21, alasannya mengganggu lingkungan, yang kedua sudah jam istirahat. Kemudian yang ketiga, penawarannya larangan orang tua mengakses internet pada larangan mengakses internet pada hari-hari sekolah. Alasannya mengganggu proses belajar. Yang kedua, sumber belajar dari internet banyak yang rancu dan tidak jelas sumbernya. Begitu ya. Hmm. Nah, pada teks negosiasi juga ada kalimat persuasif. Yang dimaksud dengan persuasif itu ajakan atau bujukan, pasti ada di antara teks negosiasi itu. Yang contohnya ini, pada kalimat, "Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita." Kemudian ayahnya menjawab, "Ya, sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya." Dalam kutipan di atas, si anak menggunakan kalimat persuasif, "Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita." Makna tersirat dari kalimat itu adalah si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkan memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Bahasa yang santun juga sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan antara lain tolong, silahkan, cobalah, percayalah, dan bolehkah. Nah, kata-kata tersebut sebenarnya kata-kata yang bersifat perintah, tetapi disampaikan secara persuasif. Dengan demikian terkesan sopan dan sulit ditolak oleh lawan bicara. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, materinya sudah habis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa ya tugas yang tadi tolong dikerjakan, nanti malam dikumpulkan, kemudian hari berikutnya kalian mempresentasikan atau mempublikasikan terkait dengan tugas yang kalian kerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek temannya ya, ingat. Oke, untuk materi ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan menutupnya. Baik, enggak ada ya. Oke, Ibu akan menyimpulkan sedikit materi dari teks negosiasi pada hari ini. Yang pertama tadi terkait dengan pengertian teks negosiasi ya. Terkait dengan pengertian teks negosiasi, kemudian ada ciri dan unsur. Terkait dengan pengertian itu adanya bentuk percakapan yang melibatkan pelaku, dua orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan hingga tercapai kesepakatan. Kemudian ada ciri atau unsur teks negosiasi, yaitu partisipan, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, adanya pengajuan atau penawaran, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Kemudian
ada strukturnya tadi, ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, terkait dengan, materi pengajuan, penawaran, dan persetujuan, ada dengan cara menyampaikannya, harus sopan, tidak menekan pihak lain, disertai alasan, kemudian menjelaskan syarat tercapainya tujuan, penawar itu boleh mengajukan tuntutan agar kesepakatan yang dijalankan itu sama-sama menguntungkan, kemudian menganalisis faktor keberhasilan negosiasi, faktor kesediaan untuk berkompromi, tidak ada yang dirugikan, kesepakatannya bersifat praktis, dan dapat dilakukan, alasan yang disertakan itu mampu memengaruhi pihak lain, dan terkait dengan alasan yang tepat untuk mengajukan penawaran. Dan yang terakhir, terkait dengan kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Begitu ya kesimpulannya. Baik, jangan lupa dikerjakan tugasnya, semangat belajar, semangat mengerjakan tugasnya. Sebentar lagi kita akan menghadapi UAS, jangan sia-siakan waktu. Kalian kalian harus ingat orang tua kalian telah bekerja keras untuk menyekolahkan kalian, dan kalian juga harus bekerja keras untuk membahagiakan mereka. Baik, sampai di sini saja pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa setelah belajar, berdoa mulai. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.